Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1529. Panggil kamu Bibi. Alam langit, para pria kuat dari keluarga surgawi dan pria kuat dari kekaisaran dan klan semesta saling berhadapan dari kejauhan. Kedua belah pihak saling bermusuhan dan situasinya masih tegang. Namun tidak seorang pun mengambil tindakan. Pemimpin klan Zhou adalah leluhur klan Zhou. Wajahnya sangat jelek saat ini. Awalnya dia mengira permainan itu pasti akan dimenangkannya, tetapi sekarang telah berkembang menjadi seperti ini. Situasi saat ini agak tidak menguntungkan bagi mereka. Leluhur keluarga Tian melirik kekaisaran dan yang lainnya, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada leluhur klan Zhou. Jika klan Zhou mundur sekarang, keluarga Tianku akan memaafkan masa lalu. Selama klan Zhou pergi, keluarga Tian akan memiliki keuntungan besar atas kekaisaran. Karena jiwa leluhur kekaisaran telah menghilang, tetapi dia masih ada di sana. Dapat dikatakan bahwa selama klan Zhou mundur, keluarga Tian akan memenangkan pertempuran ini. Mendengar perkataan leluhur keluarga Tian, raut wajah para pembesar kekaisaran tiba-tiba berubah. Mereka semua menatap leluhur klan Zhou dengan tatapan tegang. Mendengar perkataan leluhur keluarga Tian, leluhur klan Zhou tertawa. Saya akui bahwa agak berisiko bagi klan Zhou saya untuk gegabah berdiri di pihak kali ini. Tapi bagaimana lagi? Klan Zhou saya bisa menang, dan kita juga bisa menanggung kekalahan. Leluhur keluarga Tian, saya katakan, klan Zhou saya tidak akan pernah maju mundur dan menjadi penjahat yang tidak tahu malu. Hari ini, klan Zhou saya akan hidup dan mati bersama kekaisaran. Jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan saja klan Zhou saya. Mendengar perkataan leluhur klan Zhou, para orang kuat di kekaisaran segera menghela napas lega. Lalu menatap para orang kuat keluarga Tian dengan amarah di mata mereka. Leluhur keluarga Tian juga sedikit terkejut, tetapi dia segera tertawa dan berkata, "Kalau begitu, ayo bertarung." Segalanya telah mencapai titik ini dan kedua belah pihak tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Leluhur klan Zhou berkata, "Apa gunanya kita bertarung sampai mati? Bukankah hasil akhirnya masih bergantung pada Ye Guan dan pemilik Dao Pen?" Leluhur keluarga surgawi terdiam. Leluhur klan Zhou tersenyum dan berkata, "Mereka seharusnya bisa segera memutuskan pemenangnya. Tunggu." Leluhur keluarga Tian menatap ke ujung langit dan berkata, "Kalau begitu tunggu saja." Seperti yang dikatakan leluhur klan Zhou, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung di sini, itu tidak ada artinya, karena pada akhirnya tetap tergantung pada pemilik Dao Pen dan Ye Guan. Siapakah yang akan menang di antara keduanya? Leluhur keluarga surgawi memandang ke kejauhan di ujung langit, tetap diam. Dia pun tidak yakin, karena tidak peduli apakah pemilik Penada Dao atau Ye Guan, sejauh yang mereka lihat sekarang, tidak satu pun dari mereka dapat melawannya. Bahkan dia tidak dapat melihat melalui latar belakang kedua orang ini. Pada saat ini, Tian Yan tiba-tiba membawa Tian Lian ke sisi leluhur keluarga Tian. Dia berbisik, "Leluhur, ini Tian Lian, istri pemimpin klan." Wanita, Tian Lian sedikit terkejut dan menatap Tian Yan, agak tertegun. Leluhur keluarga Tian memandang Tian Lian tanpa berkata apa-apa. Dia tentu tahu bahwa Ye Guan dan Tian Lian hanya bermain-main. Tian Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Leluhur, jika pemimpin klan menang, aku harap dia dan Tian Lian dapat melahirkan seorang anak untuk keluargaku." Tetua Agung, Tian Lian tiba-tiba mendongak ke arah Tian Yan, wajahnya agak pucat. Tian Yan tidak berani menatapnya. Dia mendesah pelan. "Gadis kecil, aku tahu tidak ada yang suka dipaksa. Aku tidak ingin melakukan hal seperti ini.
Tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga Tianku. Leluhur keluarga Tian menggelengkan kepalanya, kamu salah. Tianyan menatap leluhur keluarga Tian, dan leluhur keluarga Tian berkata, Tuan Ye ini sekarang berhubungan dengan keluarga Tian saya, dan penting untuk jujur. Jika keluarga Tian saya mulai menghitung sekarang, itu hanya akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Selain itu, keluarga Tian saya berdiri di antara langit dan bumi, dan kita harus jujur. Bagaimana kita bisa mengorbankan wanita-wanita keluarga kita untuk mencari keuntungan? Tianyan memandang leluhur keluarga Tian. Leluhur keluarga Tian melanjutkan, jika mereka saling mencintai, maka itu bagus. Jika mereka tidak punya perasaan satu sama lain, maka mereka bisa berteman saja. Saat dia berbicara, tatapan matanya tertuju pada Tian Lian. Ingat, ikuti kata hatimu. Jika kamu suka, kamu suka. Jika kamu tidak suka, kamu tidak suka. Keluarga Tian tidak membutuhkan seorang wanita untuk mengorbankan dirinya. Jika memang harus begitu, lebih baik tidak usah ada keluarga Tian ini. Tian Lian membungkuk dalam-dalam, dimengerti. Semua anggota keluarga kerajaan di lapangan juga membungkuk dengan ekspresi hormat. Ada kilatan kompleks di mata Tianyan. Visinya sendiri, memang agak terlalu kecil. Leluhur keluarga Tian menatap ke langit, kekhawatiran terlihat di matanya. Sekitar seperempat jam kemudian, Ye Guan dan pemilik Dao Pen tiba di tambang ilahi di luar alam. Pada saat ini, di kedalaman tambang ilahi di luar alam, aliran energi spiritual yang mengerikan terus meluap. Energi spiritual ini telah menjadi seperti substansi, mengembun menjadi arus udara yang menyelimuti seluruh dunia. Melihat kejadian ini, wajah Master Dao Pen tampak sangat muram. Dia ingin menghancurkan segel, pergi. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju kejauhan. Tetapi setelah 2 langkah dia berhenti lagi. Dia menoleh dan menatap Ye Guan. Dasar bodoh, kau tidak akan berbuat curang di belakangku, kan? Ye Guan berkata dengan tenang, bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Pemilik Dao Pen mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan menuju kedalaman tambang ilahi di luar batas di kejauhan. Ye Guan melirik bagian belakang kepala pemilik pena Dadao, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menyusuri lorong lebar itu menuju ke kedalaman bawah tanah. Tidak lama setelah mereka berjalan, mereka menemukan bahwa dinding di sekeliling mereka telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bukan hanya itu, darah terus mengalir keluar dari dinding, dan area di bawah kaki mereka berubah menjadi sungai darah. Pemilik Dadao Pen dan Ye Guan keduanya mengerutkan kening. Keduanya terus berjalan maju, dan sekitar seperempat jam kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang berdarah. Di balik gerbang berdarah itu, terpancar aura jahat. Aura ini mengandung kebencian dan permusuhan yang menakutkan. Bahkan Ye Guan yang memiliki garis keturunan kegilaan abadi pun merasa sulit beradaptasi saat merasakan kebencian dan permusuhan, karena kebencian dan permusuhan itu terlalu kuat. Sudah berapa lama orang ini disegel? Sang Master Dao Pen berjalan menuju gerbang darah. Dia melihat ke arah gerbang darah dan mengerutkan kening. Segel rahasia. Metode Tantra. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Tantra apa? Sang Master dari Avenue Pen berkata dengan dingin. Bukankah kamu sangat pintar? Coba tebak. Kamu Guan? Pemilik Dao Pen tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu melambaikannya ke gerbang darah. Tak lama kemudian, gerbang darah bergetar pelan, lalu gerbang darah perlahan terbuka di kedua sisi. Begitu terbuka, permusuhan dan kebencian yang luar biasa melanda bagai air pasang. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan darahnya melonjak,
langsung menyerap semua kebencian dan permusuhan. Meskipun pemilik Dao Pen tidak mengambil tindakan, permusuhan dan kebencian tidak dapat mendekatinya. Keduanya berjalan menuju gerbang darah. Begitu mereka memasuki gerbang darah, sebuah patung Buddha besar muncul di hadapan Ye Guan dan pemilik Dao Pen. Patung Buddha itu tingginya 100 kaki dan diukir dari batu-batu besar. Tangannya dikatupkan bersama-sama, tampak hikmat dan berwibawa. Di bawahnya duduk seorang pria berjubah hitam. Di bawah pria berjubah hitam itu, ada cetakan karakter, Wan, yang besar. Di depan pria berjubah hitam itu, ada jiwa virtual yang mengambang, yang merupakan jiwa Jizan. Jelaslah, pria berjubah hitam yang duduk itu adalah identitas aslinya. Pemilik pena Dadao menatap patung Buddha itu, matanya sedikit menyipit. Buddha hidup Vajrayana. Bagaimana mungkin? Ye Guan menoleh untuk melihat pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen meliriknya ke samping dan berkata, "Kenapa? Kamu ingin tahu? Mohon padaku, dan aku akan memberitahumu." Ye Guan langsung menyela, "Bisakah kau mengalahkan bibiku?" Pemilik pena Dao, di kejauhan, bayangan itu tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan dan pemilik Dao Pen. Dia tertawa, ingin menghentikanku. Betapa konyolnya. Saat dia berbicara, tatapan matanya tertuju pada sang master Dao Pen. "Guru Dao Pen, harus kukatakan bahwa Anda memang sangat berpengetahuan. Anda bahkan tahu tentang Buddha hidup dari Buddhisme Tantra. Tapi apa gunanya tahu begitu banyak? Bukankah Anda masih selema seonggok sampah?" Sang master Dao Pen menunjuk bayangan itu dengan marah. "Persetan denganmu? Kenapa kau begitu sombong padaku? Hah?" Bayangan itu menyeringai, menggonggong tanpa tenaga. Ye Guan, pemilik Dao Pen sangat marah sehingga ia meninju hantu itu di tempat. Namun, kekuatannya menghilang tanpa jejak sebelum mencapai hantu itu. Melihat pemandangan ini, pemilik pena Dadao tercengang. Bayangan itu mencibir, "Sampah, pemilik pena Dao." Wajah Ye Guan menjadi gelap karena dia menemukan sesuatu yang salah. Segel Buddha, Wan, yang di atasnya duduk pria berjubah hitam tidak jauh dari situ perlahan-lahan meredup. Orang ini akan keluar. Ye Guan menggenggam erat pedang di tangan kanannya dan hendak menyerang ketika hantu itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya sekeras guntur. Pemilik Dao Pen juga tampak sangat jelek saat ini. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh pria berjubah hitam yang sedang duduk bersila. Hanya nafas ini saja sudah cukup untuk mencekik Ye Guan dan pemilik Dao Pen. Keduanya sekarang langsung ditekan. Ekspresi Ye Guan serius. Aura ini, belum lagi kondisinya saat ini. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Pemilik pena Dadao tiba-tiba melangkah mundur. Ingin melarikan diri, namun pada saat berikutnya, hembusan udara langsung menguncinya. Bayangan itu menatap pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, "Kau ingin melarikan diri sekarang? Dasar manusia berotak babi. Apa yang kau pikirkan?" Pemilik pena Avenue, aura lelaki berjubah hitam itu makin lama makin kuat dan dia hendak menghancurkan segelnya. Sang master Dao Pen tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata, "Panggil seseorang, cepatlah." Ye Guan mengerutkan kening. Master Daobi berkata lagi, "Cepat panggil seseorang. Jika kau menelepon, itu tidak akan dihitung sebagai kerugianmu. Cepatlah." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Pemilik Dao Pen sedikit cemas. "Sialan, sudah kubilang tidak masuk hitungan. Kau kalah. Orang ini akan segera merusak segelnya. Begitu dia merusak segelnya, kita semua akan mati." Ye Guan menatap pria berjubah hitam di kejauhan dan berkata,
jangan berteriak. Sang pemilik Pena Avenue melotot ke arahnya. Sudah kubilang, kalau kau meminta bantuan, kali ini kau tidak akan kalah. Apa kau tidak mengerti maksudku? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak. Jantung pemilik Dao Pen berdetak kencang. Dia menatap Ye Guan lagi dan berkata dengan cemas, "Kakak, jam berapa sekarang? Jangan marah-marah lagi. Ayo, panggil aku kakek, panggil aku bibi, panggil aku ayah. Siapa saja. Ayo, sialan." Ye Guan menatap pria berjubah hitam di kejauhan dan berkata, "Aku harus mengandalkan diriku sendiri." Rumput, pemilik Dao Pen membeku. Kamu beracun. Bab 1530, Penindasan. Di kejauhan, aura pria berjubah hitam yang duduk bersila di tanah telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ini. Hanya menghirupnya saja sudah cukup membuat Ye Guan dan pemilik Dao Pen merasa tidak dapat bernapas. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat mereka berdua tangani saat ini. Melihat ini, pemilik Pena Dao Agung berkata dengan suara gemetar, "Jangan keras kepala, idiot, dengarkan aku. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia 100% independen dari orang lain? Selain itu, bibimu, kakekmu, dan ayahmu semuanya adalah orang-orang kita sendiri. Wajar saja jika kita menyebut mereka orang-orang kita sendiri. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat. "Jika aku terlalu bergantung pada orang lain, aku akan bergantung pada mereka. Akan ada dewa di hatiku. Jadi aku harus bergantung pada diriku sendiri." Master Dao Pen menatap Ye Guan. Ekspresinya seperti tidak sengaja memakan kotoran. Tetapi dia masih menahan rasa mual di dalam hatinya dan terus membujuknya. "Kamu benar. Jika kamu memanggil lebih banyak orang, mereka akan menjadi tergantung. Tapi, itu tergantung pada situasinya. Lihat, kekuatan orang di seberang sana lebih dari 10 kali lipat darimu. Jika kamu tidak meminta bantuan dalam situasi ini, kamu bodoh." Ye Guan menatap pria berjubah hitam di kejauhan. "Aku bisa melakukannya sendiri." "Kamu seorang jiba." Pemilik Dao Pen langsung murka. Dia melotot ke arah Ye Guan dan mengumpat, "Baiklah, baiklah, jika kau tidak ingin meminta bantuan, maka kau harus meminta ayahmu untuk memulihkan kekuatan Daoku. Tapi, aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Ini tidak dihitung sebagai kekalahanku. Setelah kita berhadapan dengan orang di depan kita ini, kita akan melanjutkan." Ye Guan berkata, "Kamu menyebut dirimu sendiri." Pemilik Pena Dadao berkata dengan marah, "Panggil aku mau, aku memanggilmu ayah. Apakah dia setuju?" Setelah mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Sialan, dia begitu marah pada bajingan ini sampai dia kehilangan akal sehatnya. Ye Guan menatap pria berjubah hitam di kejauhan. Pada saat ini, segel emas, Wan, di bawah pria berjubah hitam itu telah meredup hingga menjadi transparan dan hampir menghilang sepenuhnya. Sementara auranya masih bergejolak liar. Saat auranya melonjak, batu Buddha di belakangnya mulai bergetar sedikit. Pemilik Dao Pen memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Sialan, kalau laki-laki misterius terkutuk di depannya ini sembuh, dia pasti akan dihina dengan cara apapun. Lelaki misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya bagaikan guntur yang menggelegar dan mengguncang segalanya. Pada saat ini, segel Buddha, Wan, di bawah pria berjubah hitam telah lenyap sepenuhnya. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang menakjubkan segera menyelimuti dunia. Dia perlahan berdiri, tetapi pada saat ini, Buddha batu di belakangnya tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan kemudian sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno perlahan terdengar dari antara langit dan bumi, Amitabha.
Buddha membuka matanya, ledakan, aura Buddha tiba-tiba menyebar dari antara langit dan bumi, menghancurkan pria berjubah hitam itu dengan ganas. Lelaki berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, "Mifo, apakah kau pikir kau masih bisa menjebakku?" Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berdiri dan meninju ke arah langit. Dengan pukulan ini, kehendak tinju mengalir deras seperti sungai, tak berujung dan menghancurkan segalanya. Aura Buddha tidak mampu melawannya dan terpaksa mundur dengan keras. Melihat kejadian itu, laki-laki berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, sedikit gila. Pelarian sudah dekat, namun pada saat ini, Buddha batu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu perlahan menekannya ke bawah, sambil melantunkan mantra Buddha kuno, Namo Buddhaye, Namo Dharmaye, Namo Sanghaye, Dazita, Om, Cakralavadi, Zeduomani, Maha, Potemi, Lulululu, Diseta. Saat Buddha batu melantunkan mantra dalam hati, segel Buddha Mas, Wan, tiba-tiba mengembun kembali dari bawah pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap, segel Buddha, Wan, yang besar muncul kembali. Kemudian, kekuatan Buddha yang mengerikan muncul dari tanah dan dengan paksa menekan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gila. "Masih ada segelnya, Mifo, kamu benar-benar meninggalkan segel. Kamu bukan manusia." Dia memukulkan tangannya dengan kuat dan kekuatan dahsyat terus-menerus membombardir pasukan Buddha. Akan tetapi, dengan berkah kekuatan segel, kekuatannya sama sekali tidak mampu menggoyahkan kekuatan Buddha, dan Buddha batu itu masih melantunkan mantra bahasa Prancis kuno, Om, Padma, Zeduomani, Lotlaham. Saat ia melantunkan mantra, cahaya Buddha yang terpancar dari segel Buddha, Wan, di bawah pria berjubah hitam itu menjadi semakin kuat, dan kebencian serta permusuhan dari pria berjubah hitam itu tiba-tiba ditekan. Di samping Ye Guan, sang Master Dao Pen berbisik, 10 mantra kecil. Ye Guan menoleh untuk melihat pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen meliriknya dan berkata, "Kamu tidak mengerti, kan? Kalau kamu ingin tahu, silakan saja." Ye Guan berkata, "Apakah dia sekuat kakekku, pemilik pena Dao?" Di kejauhan, saat Buddha batu menekannya, lelaki berjubah hitam itu akhirnya tidak dapat melawan dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Di depannya, Jizan juga melawan dengan panik, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Melihat pemandangan ini, pemilik Dao Pen menatap Jizan dan tiba-tiba tertawa. "Aduh, kamu tidak bisa keluar, hahaha." Ye Guan, anjing Dao, Jizan, itu berbalik dan melotot ke arah pemilik Dao Pen. "Jangan menggonggong seperti anjing, kamu. Persetan denganmu?" Sang Master Dao Pen menunjuk Jizan dengan marah dan berkata, "Kemarilah dan pukul aku. Ayo." Tubuh Jizan gemetar karena marah, tetapi pada saat ini tubuh utamanya ditekan lagi, dan dia hanya memiliki kesadaran, dan juga dipengaruhi oleh segel Buddha, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Sang Master Pena Dao Agung menjadi semakin sombong. "Ceka, kau hanya disegel dengan 10 kutukan kecil, kupikir kau orang hebat, tapi ternyata kau hanyalah orang rendahan, haha." Ye Guan berkata, "Guru Pena Dao Agung, kau bertindak terlalu jauh." "Diam saja." Sang Master Dao Pen menunjuk Ye Guan dengan marah, "Kamu juga bukan orang baik." Ye Guan, pemilik Dao Pen itu jelas sangat marah pada Ye Guan tadi. Jadi dia melanjutkan, "Andalkan dirimu sendiri. Ceka, apakah kamu merasa malu saat mengatakan ini? Dari awal hingga sekarang, sudah berapa kali kamu mengandalkan dirimu sendiri?
Kapan kamu tidak mengandalkan keluargamu untuk menyelesaikan masalah? Aku merasa malu padamu. Ye Guan sama sekali tidak marah dan berkata dengan tenang, "Oh." Pukulan pemilik Dadao Pen bagaikan memukul kapas. Bukannya terbebas dari amarahnya, dia malah bertambah marah. Pemilik Dao Pen memutuskan untuk membiarkan pria tak tahu malu ini pergi. Dia memandang Jizan di kejauhan. Wajah Jizan sangat jelek saat ini. Tubuhnya telah disegel dan ditekan sepenuhnya. Dan segel ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia putus asa pada saat ini. Melihat ekspresi putus asa Jizan, sang Master Avenue Pen tertawa lagi. "Pang kecil, ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah gila? Ayo teriak saja." Anjing Dao Dao, Jizan berbalik dan menghantam pemilik Dao Pen. Pada saat ini, kekuatan Jizan sangat berkurang karena tubuhnya ditekan dan disegel secara paksa. Oleh karena itu, serangannya tidak dapat melakukan apapun terhadap pemilik Dao Pen. Sebaliknya, dia dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh pemilik Dao Pen. Mata Ye Guan selalu tertuju pada pemilik Dao Pen. Namun dia tidak bergerak sedikit pun, karena dia tahu bahwa meskipun pemilik Dao Pen tampak sedang bertarung dengan Jizan, dia sebenarnya sedang berjaga-jaga terhadapnya. Karena itu, tidak ada gunanya baginya mengambil tindakan sekarang. Ye Guan menoleh dan menatap pria berjubah hitam dengan karakter Wan tercetak di tubuhnya di kejauhan. Pada saat ini, lelaki berjubah hitam itu telah tertekan dan tergeletak di tanah, tidak bergerak, dan benar-benar kelelahan. Ye Guan menatap patung Buddha batu. Pada saat ini, Buddha batu perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya masih terbuka, mengandung cahaya Buddha. Auranya masih hikmat dan bermartabat, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Buddha rahasia. Ye Guan sedikit penasaran. Jelaslah bahwa Buddha batu ini bukan dari alam semesta ini. Pada saat ini, pemilik sikat besar dan Jizan berhenti, dan sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Wajah Jizan sangat muram dan jelek. Sang Master Penadao Agung tidak terus mempermalukan Jizan, melainkan menoleh ke arah Buddha batu yang tidak jauh dari situ. Mata Buddha batu juga tertuju pada sang guru Penadao Agung. Sang Buddha batu berkata, "Guru Penadao Agung, bagaimana engkau bisa jatuh sampai ke titik ini?" Pemilik Dao Pen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Saya menyegel kultivasi saya dan datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman." Sang Buddha batu berkata, "Saya mengerti. Tetapi, kultivasimu tampaknya telah disegel oleh orang lain." Wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba menjadi gelap. "Mifo, mengapa kamu ada di sini? Buddha rahasia di depan Anda tentu saja bukan wujud asli, melainkan patung tiruan, tetapi memiliki kekuatan Buddha tak terbatas." Sang Buddha rahasia berkata, "Saya meninggalkan tubuh Buddha ini di sini untuk menekan binatang ini." Buddha rahasia, Jizan tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Kamu telah menindasku selama 80 juta tahun. Bukankah itu cukup?" Sang Buddha rahasia menatap Jizan dan berkata, "Kebencian dan kemarahanmu belum mereda. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Kalau tidak, kau akan membawa bencana ke dunia lagi." Jizan berkata dengan suara yang galak, "Kau menyegelku selama 80.000 tahun, dan kau masih ingin aku tidak memiliki kebencian atau permusuhan. Sungguh konyol, konyol." Sang Buddha rahasia berkata dengan tenang, "Gupan, jika hari ini ada hasil, pasti ada penyebabnya besok. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain." Gupan menatap Buddha rahasia itu, matanya penuh kebencian. "Jika aku melihat cahaya matahari lagi, aku akan membunuh semua orang di sekte rahasiamu."
Mifo mengabaikan Jizan dan menatap pemilik pena Dao Agung di sampingnya. Apakah kamu kesini untuk melihat reruntuhan kerajaan ilahi kuno? Sang Master Dao Pen sedikit mengernyit, reruntuhan kerajaan dewa kuno. Mifo sedikit terkejut. Kamu tidak tahu? Pemilik pena Dao menggelengkan kepalanya. Mifo sedikit bingung. Pemilik Dao Pen bertanya, apakah reruntuhan kerajaan dewa kuno terletak di tempat ini? Setelah hening sejenak, Buddha rahasia itu berkata, Saudara Dao, bagaimana dengan ini? Aku akan mengirimmu ke reruntuhan kerajaan para dewa kuno. Sebagai balasannya, kau akan mendapatkan salah satu benda Buddha untukku. Pemilik pena Dao berkata cepat. Berikan saja padaku satu. Aku tidak kenal dengan orang idiot di sebelahku. Bersambung.